Semua, perkenalkan saya Ardiawan dan ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di video yang pertama saya telah membuat untuk kontur, kemudian untuk trase dan juga menentukan eh, kemiringan dari medan yang saya pilih. Dan di video ini saya akan melakukan untuk desain tikungannya, di mana pada eh, kali ini saya akan membuat untuk tikungan SCS terlebih dahulu. Jadi berikut adalah trase yang sudah saya buat, di mana untuk kelengkungan yang ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Caranya kita kontrol kemudian tekan untuk alignmentnya, kemudian bisa kita delete. Oke, setelah itu kita juga bisa menghapus untuk garis offsetnya ini. Oke, itu. Kemudian kita bisa lihat Excelnya, di mana untuk alignment horizontal itu untuk kriteria perancangan yang saya buat untuk kecepatan rencana adalah 40 km per jam dan super elevasi maksimum adalah 8%. Bisa kita cek terlebih dahulu untuk alignment yang kita buat. Caranya kita cek untuk alignment propertinya, di mana untuk bagian desain kriteria ini kita pastikan untuk desain speednya itu sudah sesuai dan juga ini untuk referensinya adalah STU 2011. Kemudian untuk Max-nya itu 8%. Kemudian untuk injection timetable-nya adalah 2 lane atau 2 jalur. Kemudian untuk ini biarkan saja, kemudian kita oke. Lalu selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan perhitungan alignment horizontalnya, di mana untuk parameter selanjutnya kita perlu mengetahui untuk F maksimum, yang dimana nilai ini saya dapat dari tabel referensi ASTU. Oke, dimana untuk nilai F ini kita peroleh dari tabel berikut. Untuk kecepatan desain 40 km per jam itu, dan dengan nilai max-nya itu adalah 8%, maka kita dapat untuk nilai F-nya itu adalah 0,23. Jadi di sini untuk nilai maksimum F-nya adalah 0,23. Nah, yang di sini kita buat 0,23. Kemudian untuk nilai dari R-min-nya ini kita dapat dengan menggunakan rumus berikut. Sehingga dapat R-min sebesar 40,64 meter. Selanjutnya untuk tikungan SCS, kita perlu di sini perlu memperkirakan untuk jari-jari R-nya. Kemudian yang pertama di sini parameternya yang sudah diketahui seperti sudut tikungan. Jadi untuk mencari dari sudut tikungannya ini kita gunakan cara seperti ini. Jadi kita dalam mencari nilai dari sudut tikungannya ini memerlukan parameter-parameter seperti eh, titik X, Y dari masing-masing titik awal, kemudian point of intersection-nya hingga titik akhirnya. Nah, data-data ini kita peroleh dari Civil 3D, di mana cara untuk mendapatkannya, semisal di sini titik awal, kita ketikkan saja shortcutnya ID, kemudian kita klik tepat di tengah-tengah titik awalnya, lalu kita screenshot. Pastikan
pixelnya. Jadi ini untuk titik awal, eh, bisa dilihat bahwa nilainya itu sudah sama. Eh, Begitupun untuk titik-titik lainnya. Jadi untuk titik lainnya seperti point of intersection-nya untuk potongannya itu di sini. Kita ambil juga ID-nya dan juga di titik akhir dari alignment-nya yaitu di sini. Kita ambil juga ID-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan ID dari masing-masing titik tersebut, kita inputkan ke dalam Excel ini, di mana untuk koordinat X, Y, dan Z-nya, sehingga didapat nanti nilai dari sudut tikungannya, di mana kita lihat bahwa nilai dari sudut tikungannya itu adalah di sebelah sini. Jadi untuk titik awalnya itu ditarik lurus, kemudian nanti antara garis tersebut dan garis dari ke titik akhirnya itu, nah itulah yang akan disebut sebagai sudut tikungan. Jadi kurang lebih untuk di Spill 3D, jika kita tarik lurus dari garis sini ke sini, semisal saya gunakan X-line, nah kemudian X-line lagi di sini, pastikan sudah tepat di mana ya. Ya nanti sudut dari X-line ini, nah inilah yang disebut sebagai sudut tikungannya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari sudut tikungannya ini, kemudian kita kembali ke perencanaan alignment horizontalnya. Kita inputkan nilai dari sudut tikungannya. Kemudian untuk nilai R, nilai R ini bervariasi, jadi merupakan preliminary atau coba-coba sehingga didapat nilai R yang memenuhi semua prasyaratnya. Kemudian untuk nilai dari ED tabel atau elevasi desain tabel, ini kita peroleh dari tabel referensial itu, di mana berikut untuk tabel penentuan super elevasi desain untuk ED-nya ini, di mana untuk kecepatan rencana saya adalah 40 km per jam dengan nilai R di rentang semisal di sini saya gunakan yang 250, maka nilai R-nya itu berada di antara 241 sampai 259. Kemudian untuk nilai E-nya sendiri itu berada di rentang 4 sampai 3,8. Kemudian kita lakukan interpolasi, di mana untuk rentangnya itu adalah 25, 9, dan 241 untuk R, dan E 3,8 dan 4, sehingga didapat untuk R 250 nilai E-nya adalah 3,9. Kemudian kita inputkan di sini nilai E-nya 3,9. Begitupun untuk nilai RR lainnya ini juga dilakukan dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai dari ED tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah parameter lain yaitu lengkung peralihan atau LS. Jadi pada tikungan SCS ini terdapat dua komponen ya, yaitu tangan run out ini, tangan run out dan rank of run off. Jadi tangan run out itu adalah semacam perubahan dari super elevasi normal ini ke super elevasi 0 dan 2%. Dari A ke B, kemudian untuk length of run out itu adalah dari B ke E. Kemudian kita akan cari untuk nilai dari lengkung peralihannya. Untuk LS1 ini, untuk LS1 diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut, di mana didapat
Nanti rumusnya sudah terinput di sini. Dapat nilai LS untuk eh, yang di R250 ini adalah 21. Kemudian LS2 diperoleh menggunakan tabel berikut. Di mana untuk kecepatan rencana saya adalah 40 km per jam dan jumlah jumlah lajur dalam satu jalur itu adalah satu, jadi kita pilih yang satu. Kemudian untuk nilai E-nya adalah 3,9, jadi berada di rentang ini. Kemudian selanjutnya bisa kita lakukan interpolasi lagi, di mana untuk nilai dari LR itu adalah di rentang 20 dan 21. Kemudian untuk nilai E adalah di rentang 3,8 dan 4. Sehingga untuk nilai LR di saat nilai E-nya adalah 3,9, didapat nilai LR 20,5. Kemudian bisa diinputkan juga di sini. Ya, nilainya 20,5. Kemudian untuk LS3, untuk LS3 dan LS4 itu diperoleh juga menggunakan rumus sebagai berikut. Dan ini adalah untuk LS maksimumnya. Kemudian dari parameter-parameter LS ini kita pilih LS design. LS yang akan kita gunakan dalam mendesain lingkungan SCS kita, di mana nilai yang kita ambil ini lebih besar dari nilai LS1 hingga LS4, namun masih lebih kecil dari nilai LS maksimumnya. Kemudian ke cek persyaratan di sini sudah oke. Jadi kita ambil LS desainnya itu 75 di bawah 77. Kemudian selanjutnya adalah LTR atau tangan rantau. Jadi LTR ini adalah nilai perbandingan antara super elevasi normal dan desain. Kemudian eh, dikali dengan LS desainnya. Jadi perbandingan antara super elevasi normalnya kemudian dengan super elevasi tabel dikali dengan LS desain. Kemudian untuk syarat dari LTR-nya ini adalah syarat-syarat yang digunakan dalam Civil 3D, jadi agar tidak terjadi error. Berikut adalah syarat-syaratnya. Jadi nilai dari LTR-nya itu untuk di daerah AB ke AC itu adalah lebih dari 35 meter. Jadi 38 itu sudah lebih dari 35 meter. Kemudian begitu juga untuk yang C ke E. Dari C ke E ini juga harus lebih dari 35 meter, di mana 38 itu sudah lebih. Kemudian berikut adalah parameter-parameter lain yang sebenarnya untuk komponen-komponen lingkungan ini tidak perlu dalam pendesainan di Civil 3D. Tapi nanti jika mendesainnya secara manual, ini diperlukan semisal mendesain dengan AutoCAD begitu. Kemudian ada juga persyaratan A. Jadi A ini juga merupakan syarat dari Civil 3D-nya, di mana untuk A ini harus lebih eh, besar dari nilai dari sepertiga R ini dan kurang dari R. Jadi 136,93 ini sudah lebih besar dari sepertiga R dan kurang dari R.
Kemudian adapun persyaratan untuk D, di mana nilai dari D-nya ini adalah di sini. Jadi nilai dari D-nya ini harus lebih besar dari TS1. Kemudian karena kita hanya mendesain untuk satu tikungan, jadi seperti ini saja. Tidak ada tikungan yang langsung setelah tikungan sebelumnya ini, seperti ini, kondisi seperti ini, maka yang kita gunakan adalah syarat yang ini saja. Untuk D1 lebih dari TS1. Di mana nilai dari nah, D-nya ini sudah lebih dari nilai dari TS. Sehingga sudah oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai untuk tikungan SCS ini, maka nilai-nilai ini dapat kita inputkan ke dalam Civil 3D. Jadi kita langsung ke aplikasi Civil 3D-nya, kemudian kita akan edit alignment-nya. Pertama kita klik alignment-nya, kemudian ke Geometry Editor. Jadi kita akan membuat untuk tikungannya, kemudian kita pilih yang free spiral curve spiral between two entities. Kemudian kita select untuk entity pertamanya adalah ada yang dari titik awal. Kemudian untuk next entity-nya yang ke titik akhir. Kemudian kita pilih less than 180 ini. Kemudian kita masukkan nilai dari radiusnya atau R-nya. Di mana nilai R kita adalah sebesar 250. Kita ketikkan 250, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita akan menginput nilai dari LS-nya. Dimana untuk nilai dari LS kita adalah berikut LS design adalah 75. Kemudian kita inputkan 75. Begitupun untuk LS berikutnya juga 75. Oke. Kemudian untuk tikungannya sudah terbentuk. Ini bisa kita close. Jadi untuk tikungan SCS-nya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan untuk super elevasinya. Jadi untuk menampilkan super elevasi yang pertama kita klik dulu alignment-nya. Kemudian untuk super elevasi di bagian sini. Kemudian kita calculate or edit super elevation. Kemudian calculate super elevation. Kemudian untuk ini undivide ground. Kemudian untuk pivot methodnya center baseline. Kemudian kita next. Berikut adalah lebar dari jalurnya adalah 3,5 meter. Kemudian untuk ini adalah -2 sudah benar. Jadi ini dipastikan di checklist agar untuk sisi kanan dan kirinya sama. Kemudian kita next untuk normal shoulder width. Di panjang bahunya adalah 0,5 setengah meter. Untuk kemiringannya adalah 6%. Jadi seperti itu. Kemudian untuk shoulder slope treatmentnya ini kita gunakan yang default slope. Kemudian bisa kita finish. Untuk ini kita biarkan saja terlebih dahulu default. Kita close saja.
Kemudian setelah kita eh, membuat super elevasi akan muncul super elevasinya di sini. Jadi berikut adalah super elevasinya. Kemudian kita akan tampilkan dari diagram super elevasinya. Nah, dari elemennya, kemudian ke super elevasi lagi, kemudian create super elevation view. Dimana untuk view name-nya ini kita bisa ganti menjadi diagram super elevasi SCS misalnya itu. Kemudian ini untuk alignmentnya trase 1. Kemudian untuk eh, ini spesifikasi super elevation display optionnya ini. Jadi kita hanya menampilkan yang bagian untuk plane-nya saja, yang soldernya bisa kita uncheck. Kemudian ini di oke saja. Kemudian kita bisa gambarkan diagram super elevasinya di sembarang tempat kosong seperti ini. Nah, di sini masih terdapat banyak error. Sebenarnya ini karena parameter yang kita input itu belum sesuai dengan perhitungan yang di Excel. Jadi ada parameter yang perlu kita inputkan kembali. Jadi kita ke alignmentnya, kemudian ke super elevasi lagi, kemudian ada view tabular editor, di mana di sini ada beberapa nilai yang perlu kita edit, yaitu nilai dari run out dan run off-nya. Di mana nilai dari run off-nya itu menggunakan nilai dari LS. Jadi nilai LS kita sebelumnya adalah 75. Kita inputkan 75. Itu pun yang di transition out-nya. Ini juga 75. Kemudian untuk nilai dari run out-nya itu adalah nilai dari LTR-nya 38,46. Kita inputkan 38,46. Begitupun yang di sini 38,46. Oke, setelah itu untuk nilai dari ini kemiringan super elevasinya ini juga kita sesuaikan dengan yang nilai yang kita dapat. Di mana untuk nilai dari elevasi desain kita adalah 3,9. Jadi nilai-nilai yang 44 ini kita ubah ke 3,9. Jadi selain min 2 dan 6 ini, 2 dan 6, itu kita ganti ke uh, elevasi desain kita. Karena di sini minus 3,9, minus 3,9, yang di sini 3,9, sini minus 3,9, sini plus 3,9. Oke, jadi semua parameter-parameter yang kita inputkan sudah sesuai. Ini bisa kita close saja. Kemudian kita lihat untuk di bagian super elevasinya ini sudah tidak terdapat error lagi. Jadi super elevasi yang kita buat di Civil 3D ini sudah sesuai dengan super elevasi yang kita rencanakan di Excel sebelumnya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan untuk desain dari alignment vertikalnya.
di mana untuk itu kita perlu untuk memunculkan dari profil tanah aslinya seperti sebelumnya saat untuk mengecek dari jenis medannya itu. Jadi kita ya skip dulu. Kemudian kita klik profile ini, kemudian create surface profile, di mana ini pastikan namanya trase 1, kemudian kita add, kemudian untuk update mode-nya ini kita pakai yang static, kemudian kita klik draw in profile view, kemudian untuk namanya bisa kita ganti, misal saya pakai surface profil fase 1. Kemudian ini bisa langsung saja kita create view-nya. Kemudian kita tempatkan ini sejajar dengan super elevasinya. Misal saya letak di sini. Nah, jadi berikut sudah muncul dari profil muka tanahnya. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa ini sudah sejajar ya. Jadi kita bisa cek, misal saya buat di sini garis bantu X-line vertikal di STA 0+100. Oke, kemudian untuk alignment super elevasinya di sini belum di 0+100, jadi bisa kita move saja, kita blok, kemudian kita move ini, kita geser ke sini. Oke, jadi untuk super elevasi dan profile ini sudah sejajar. Kemudian kita akan membuat untuk profil dari muka jalannya. Nah, di sini kita create profil, kemudian profil creation tool, kemudian create dari klik dari surface-nya, kemudian untuk namanya, misal saya gunakan di sini profil trase 1. Kemudian untuk desain kriterianya kita use kriteria base design. Kemudian kita aplikasikan saja. Kemudian di profile layout tools-nya ini kita pilih yang draw tangan ini. Kemudian kita bisa gambar untuk nantinya akan menjadi oh sorry, ada langkah yang terlewat. Sorry. Jadi kita gambarkan dulu dari super elevasinya ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi alignmentnya itu tidak terjadi lengkung vertikal di saat ada alignment horizontal ini. Jadi tidak ada semacam lendutan di tikungannya. Jadi kita buat dulu garis pembatasnya. Kita gunakan juga X-line vertikal. Kemudian kita tempatkan di
eh, ST, STA awal dari ini super elevasinya ini. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat eh, profilnya. Profil kasus itu. Oke, kemudian draw utama. Kemudian bisa kita draw dari titik awal, dari existing groundnya ini. Kemudian kita tarik dia ke eh, sebenarnya ini dapat menyesuaikan tarikannya. Kalau lebih bagus itu agar nilai dari galiannya nanti dan timbunnya itu timbunannya jadi nilai dari galiannya itu dapat menutupi eh, timbunannya seperti itu. Misal di sini saya langsungkan saja, jadi saya bawa ke titik awal dari tikungannya di sini. Kemudian ini pastikan kita tarik garis lurus di tikungannya. Jadi ini kita hidupkan autonya. Kemudian kita klik di sini, lalu kita tarik sampai ujung. Sebenarnya ini juga bisa menyesuaikan ya. Misal nanti mau buat di sini atau di langsung saja. Misal saya langsungkan saja ke eh, ujungnya. Ini kita enter saja. Ini bisa kita close. Ya, untuk garis bantunya juga kita bisa close. Maka nanti untuk setiap eh, titik dari profil muka jalannya ini akan terdapat semacam STA dan juga elevasinya. Dan juga nanti di sini akan terdapat nilai dari kemiringannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk data dari titik potong dari elemen atau lengkung vertikalnya. Jadi berikut untuk potong vertikal SCS. Jadi eh, terdapat beberapa segmen. Jadi nilai-nilai ini dapat kita lihat di Civil 3D. Jadi untuk kita klik dulu profil dari muka jalannya, kemudian kita ke geometri editor. Lalu di sini kita bisa klik yang profile grid view ini. Nah, nanti akan muncul data-data STA-nya, kemudian elevasi, kemudian untuk kemiringannya. Di mana data ini kita screenshot saja, kita bawa ke Excel-nya. Jadi ini ya sudah semua sebenarnya. Oke. Jadi untuk nilai dari STA-nya ini bisa kita inputkan di sini. STA, elevasi, kemudian akan didapat nilai dari kemiringannya adalah sebagai berikut. Jadi sudah sesuai juga dengan yang didapat oleh Civil 3D-nya. Jadi ini menggunakan rumus yaitu nilai dari kemiringan atau gradiennya itu adalah nilai dari elevasi ya sesudah dikurangi elevasi sebelum kemudian dibagi dengan jaraknya yaitu nilai dari STA
sudah dikurang STA sebelum. Begitupun dengan ini dan ini. Kemudian untuk cek gradien dilakukan untuk eh, pengecekan gradien, di mana nilai dari eh, gradiennya itu, gradiennya ini harus lebih kecil dari gradien maksimum, yaitu 6%. Kemudian untuk panjang kelandaian ini adalah panjang dari satu ini segmen ini ya, screenshotan dari situ 3D-nya. Jadi ini bisa disebut dari jadi satu segmen. Misal ini saya sebut segmen 1 2 di sini. Satu dan dua, segmen 1 2, segmen 3. Jadi kita lihat di sini untuk panjang-panjang segmen atau kelandaiannya ini diperoleh dari STA sebelum dikurang STA sesudah. Kemudian untuk panjang kritis, nilai dari panjang kritisnya ini diperoleh menggunakan tabel, sorry diagram. Misal di sini nilai dari speed reduction jadi nilainya adalah setengah dari speed design. Jadi karena speed design saya adalah 40, jadi saya menggunakan untuk speed nilai dari speed reductionnya ini adalah 20. Kemudian kita bisa insert standar ini. Jadi untuk memperoleh nilai dari panjang kritisnya ini, kita gunakan dulu nilai dari eh, kemiringannya atau gradiennya. Nah, semisal nilai gradiennya saya adalah 3, jadi kita tarik garis lurus di 3 ini, kemudian kita lihat garis yang berpotongan dengan garis speed reduction dari 20. Kemudian di titik potongnya itu kita tarik garis ke bawah, maka akan didapat untuk nilai dari panjang titisnya. Nah, untuk speed reduction 20 ini batasnya adalah di sekitar di bawah 3 ini, mungkin sekitar 2,5 itu sudah tidak masuk. Jadi untuk nilai yang di bawah 2,5 ini dapat kita lihat bahwa tidak memotong garis dari speed reduction 20 ini, maka untuk nilai dari panjang kritisnya itu adalah kita sebut infinity atau tak terbatas. Maka dapat kita lihat di sini bahwa gradien kita itu semuanya ada di bawah 2,5. Bahkan sangat kecil, ini 0, sekian, sehingga dapat kita pastikan bahwa nilai dari panjang kritisnya ini adalah infinity. Kemudian untuk cek panjang kritis, di mana nilai dari eh, panjang kritisnya ini tidak boleh lebih pendek dari panjang landainya, sehingga semuanya sudah memenuhi. Kemudian selanjutnya adalah menentukan panjang eh, selanjutnya kita akan mengidentifikasi untuk jenis dari lengkung vertikalnya. Ini adalah screenshotan dari Civil 3D-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa dari segmen 1, panjang kelandaian 1 ke segmen 2
itu jenis lengkungnya itu adalah cekung, di cekung gitu ya. Kemudian untuk nilai dari segmen 2 ke segmen 3 adalah cembung. Jadi untuk dalam lengkung eh, vertikal ini terdapat satu cekung dan satu cembung. Jadi ini satu cekung dan satu cembung. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke penentuan untuk nilai dari lengkung vertikal SCS ini. Yang pertama untuk panjang lengkung cembung, di mana untuk parameternya ini nilai dari kecepatan ini 40 km per jam. Kemudian untuk nilai dari A-nya ini adalah eh, selisih dari kemiringan atau gradien setelah dikurang sebelumnya. Jadi untuk misal ini untuk lengkung cembung, jadi lengkung cembungnya itu kan berada di sini, di antara segmen 1 dan segmen 2. Maka nilai dari A-nya itu adalah gradien setelah dikurang gradien sebelum. Maka itu nilainya adalah minus 0,48 dikurang 0. Jadi 0,48. Kemudian selanjutnya adalah eh, parameter stop side distance. Jadi untuk menentukan panjang lengkung cembungnya ini atau LV desainnya itu terdapat dua parameter, yaitu parameter dari stop side design dan passing side distance. Kemudian untuk S-nya ini kita peroleh menggunakan tabel. Jadi untuk desain speed 40 km per jam didapat untuk nilai S atau stopping side distance-nya itu adalah 50. Jadi nilainya ini kita buat 50. Kemudian untuk nilai K-nya, K-nya itu juga dapat dari tabel ini, di mana untuk nilai K itu adalah kita ambil nilai dari K desainnya. K desainnya adalah 4, jadi kita buat di sini 4. Kemudian untuk L-nya ini menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah ini, L untuk SSD atau stop side distance-nya. Kemudian kita cek juga untuk nilai S-nya. Apabila S-nya itu kurang dari L, digunakan rumus ini. Namun karena L-nya ini dapat sudah kurang eh, dari S, jadi S-nya itu lebih besar dari L, ini ya, S itu sudah lebih besar dari L, maka digunakan rumusnya ini. Jadi sama ya seperti sebelumnya. Jadi L dan L untuk mengecek S-nya itu. Kemudian untuk ini juga menggunakan rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah nilai K dikali dengan nilai dari A-nya. Kemudian untuk LV atau lengkung cembungnya ini, panjang lengkungnya ini, untuk LV stop side distance-nya itu diambil nilai terbesar dari LV-nya ini dan LV yang ini. Kemudian nilai terbesarnya adalah 1,917. Kemudian untuk selanjutnya adalah parameter passing side distance. Dan untuk nilai S-nya juga sama. Jadi untuk tabelnya adalah seperti ini. Untuk design speed 40 km per jam didapat nilai S ini PSD itu adalah 140 dan nilai K-nya adalah 23.
satuannya metriknya. Kemudian untuk selanjutnya kita menghitung L. Nah, rumus L-nya adalah sebagai berikut. Dihitung L, kemudian dihitung juga LV yang memecah S-nya. Jadi S-nya ini lebih besar dari nilai L-nya, sehingga digunakan rumus yang ini. Kemudian sehingga dapat nilainya sama ya, karena ya rumusnya memang sama. Juga didapat nilai LV ini. Jadi K dikali dengan A juga. Kemudian dipilih yang terbesar sehingga nilai LV dari passing side distance-nya. Kemudian untuk LV desainnya itu adalah dipilih nilai terbesar dari LV passing side distance-nya ini dengan LV stop side distance, di mana nilai LV passing side distance-nya lebih besar sehingga dipilih nilai ini. Kemudian ini dibulatkan ke atas. Kemudian selanjutnya untuk panjang lengkung cekung. Jadi untuk lengkung cekungnya adalah eh, yang ini, jadi dari segmen 1 ke segmen 2. Kemudian untuk nilai dari A-nya adalah 0 dikurang 0,46. Itu nilainya 0,6. Kemudian untuk nilai S-nya itu juga dapat dari tabel. Ini sama stop side desain speednya, kemudian dapat nilai S. Kemudian untuk nilai L gunakan rumus sebagai berikut. Kemudian S lebih besar dari L, maka digunakan lagi rumus uh, yang S greater than L. Kemudian untuk LV-nya ini, karena nilai-nilainya ini adalah negatif ya, jadi tidak ada nilai lain yang positif, jadi uh, itu bisa kita anggap nilainya dia itu adalah 0, jadi tidak perlu sebenarnya. Kemudian untuk passenger comfort ini menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dapat nilainya ini, kemudian untuk nilai K ini didapat dari tabel. Jadi tabel ini yang di bagian K design, diambil nilai 9, kemudian untuk nilai LV-nya itu adalah nilai K dikali A, jadi K dikali A. Untuk desain kontrol. Kemudian untuk LV desain sama seperti sebelumnya, nilai LV-nya itu diambil yang paling besar di antara ini. Ketiganya itu nilai yang terbesar adalah nilai LV dari desain kontrol. Kemudian nilainya ini dibulatkan ke atas. Selanjutnya, untuk setelah kita mendapat dari panjang lengkungnya ini, kita akan input panjang lengkungnya ini ke dalam Civil 3D. Kita langsung saja input untuk dari panjang lengkungnya. Kemudian kita klik dari profilnya. Kemudian kita ke geometry editor. Kemudian di sini kita gunakan yang ini free vertical curve parabola. Kemudian pilih untuk first entity dan next entity-nya. Semisal di sini saya akan gambarkan untuk panjang lengkung yang cekung terlebih dahulu, sehingga di sini ya panjang lengkung cekungnya first select next. Kemudian masukkan nilainya. Karena untuk nilai dari panjang lengkung cekungnya itu adalah 5, input 5. Sebentar, yang di cembung itu nilainya 12. Jadi kita input yang di sini 5, yang enter saja. Kemudian kita buat juga yang untuk yang cembungnya. Jadi ini perubahannya mungkin sedikit ya, karena di kelengkungan gitu dia. Kemudian kita select untuk yang cembung, first entity, next entity.
Kemudian nilainya adalah 12. Oke, jadi melengkung itu deh. Oke, kemudian ini bisa kita klik saja. Jadi setelah kita inputkan itu nanti akan muncul nilai dari ini ya, nambah untuk keterangannya itu untuk STA, kemudian elevasinya, kemudian interseksinya, kemudian nilai K-nya juga ada di sini. Oke, berarti ini mungkin kurang lebih ini nilainya akan sama dengan nilai-nilai yang di Excel tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan dari pembuatan panjang melintang jalan dan koridornya. Jadi untuk membuat penampang melintang jalan, di sini kita menggunakan fitur assembly. Jadi ini assembly, kemudian kita create assembly. Kemudian kita untuk namanya kita buat misal di sini saya pakai tampang melintang satu. Kemudian kita untuk assembly type-nya ini adalah undivided crown. Jadi jalannya itu tidak terbagi. Kemudian ini ya, biarkan saja default. Kemudian oke. Kemudian kita draw, kita munculkan di area yang kosong. Misal saya buat di sini. Oke, jadi ini adalah untuk eh, di awalnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan nilai atau apa ya, komponen-komponen lain dari penampang melintangnya. Jika kita dapat menggunakan menu itu adalah palette. Bisa sehingga ya. Jadi untuk yang pertama mungkin saya akan gambar baik dari jalannya dulu. Kita cari untuk yang di bagian kiri, bagian lane. Oke, di sini kita akan menggunakan untuk lane-nya itu adalah lane super elevation AOR. Kemudian di sini akan muncul nilai propertiesnya, di mana kita ubah dulu propertiesnya beberapa di sini seperti lebar dari dalam kita adalah 3,5 per jalurnya itu. Kemudian untuk nilai struknya ini ya 2%, kemudian untuk use per elevation. Oke. Oke, biasanya untuk use super elevationnya ini kita pilih yang sesuai dengan ini ya side-nya. Sebentar kita pilih right, kita gunakan yang right line outside, right line outside. Kemudian untuk ini nilai-nilainya ini kita biarkan default. Udah itu kita gambar mulai dari right ya kanan. Dan kita klik aja di sini akan muncul nilai jalannya di sebelah kanan. Kemudian kita buat yang di sebelah kirinya juga. Kita pilih side-nya left. Kemudian ini left side. Left lane outside.
Oke, klik sini juga. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita menggambar untuk laynya tadi, nah kita lanjut sekarang untuk menggambar eh, untuk shoulder atau bahunya. Jadi kita pilih yang di sini untuk paletnya adalah shoulder. Kemudian soldernya kita pakai yang tipe solder extend all. Kemudian untuk parameternya ini, untuk solder widthnya ini, lebarnya kita pakai 0,5 cm. Kemudian untuk use elevationnya ini jadi sesuai dengan ini ya, side-nya. Kita gunakan, misal di sini kalau side-nya left, itu di sini kita pakai left outside solder. Kemudian untuk parameter lain yang kita ubah adalah untuk ini seperti fashion sound base-nya kita hiaskan. Kemudian kita bisa gambar di kiri ya, jadi di sini yang lingkaran paling atas gambar. Oke, untuk soldernya sudah terbentuk di sebelah kiri. Selanjutnya kita gambar juga untuk yang di sebelah kanan. Oke, ini right, yang ini juga right side solder, dia gambar. Oke, selanjutnya kita akan menggambar untuk bagian dari salurannya ya, saluran tepi jalannya, atau untuk di sini itu adalah trans pipe. Oke, klik transnya. Untuk tipenya itu sesuai dengan desain yang kita rencanakan, itu adalah side ditch. Jadi seperti itu ya. Untuk parameternya, jadi untuk kedalamannya itu adalah 1,5 meter. Kemudian untuk lebar bawahnya adalah 0,3 meter 30 cm. Untuk kemiringannya adalah 0,2:1. Kemudian untuk ketebalan dindingnya 10 cm, biarkan saja. Kemudian untuk ini kita nolkan saja nanti agar ya, ada jarak-jarak itu antara si solder dengan si salurannya. Jadi untuk lab saja dulu. Ini kita letakkan di sini, kemudian kita buat juga untuk yang di sebelah kanan. Oke, setelah itu yang terakhir kita tambahkan untuk penampang lintangnya itu adalah daylight. Jadi daylight itu adalah tanah di kiri dan kanan dari eh, penampang lintangnya. Kita gunakan yang daylight general. Kemudian untuk parameternya kita defaultkan saja. Kemudian kita gambar di kanan dan kiri dari salurannya ini ya. Kemudian di sini kita gambar yang di kanan juga. Oke, maka untuk penampang lintangnya sudah jadi. Maka selanjutnya kita akan assign atau masukkan dari penampang lintang atau assembly yang kita buat ini ke dalam eh, trase kita, jalannya kita ke sini. Jadi kita gunakan itu adalah yang namanya koridor. Jadi koridor di sini, misal untuk namanya itu kita bisa buat misal di sini saya gunakan koridor 1. Kemudian untuk koridor stylenya basic. Kemudian ini untuk profilnya kita gunakan yang profil trase 1. Kemudian untuk assembly-nya ini, nah di sini kita buat eh, kita pilih penampangnya tadi ya, penampang lintangnya kita desain. Kemudian untuk target surface-nya kontur 1. Kemudian bisa kita oke. Kemudian di sini juga kita oke. Kemudian koridor.
Oke, maka untuk assembly-nya kita sudah terbentuk, jadi koridornya sudah terbentuk. Dan selanjutnya kita bisa menampilkan untuk penampang lintang, jadi potongan-potongan penampang lintang di setiap, semisal di setiap STA. Nah, kita dapat menggunakan fitur sample line. Jadi sample line, kemudian kita select untuk alignmentnya. Di sini kita bisa tekan enter katanya untuk memilih. Jadi kita pilih alignmentnya yaitu transfer 1. Kemudian untuk yang di sini bisa kita buat default saja. Kemudian untuk sample line creation methodenya itu kita bisa buat di setiap STA atau di setiap range tertentu. Jadi semisal di sini saya buat di setiap range tertentu, jadi by range itu. Kemudian untuk parameternya ini misal untuk di bagian ini sword left sword ini kita buat 10 meter, ini juga 10 meter. Kemudian untuk di bagian additional sampling increment ini, kemudian along target ini mungkin saya buat 50 meter, kemudian ini 25 meter, ini juga 25. Kemudian eh, ini kita buat true semua, jadi kita taruh semua untuk additional sample controls nih. Kemudian kita bisa oke-kan saja, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk si sampel lainnya itu sudah terbentuk, maka selanjutnya kita bisa tampilkan dari sampelnya lainnya itu kita gunakan ini intersection view, kita buat create multiple views. Kemudian untuk data-datanya ini kita buat default saja. Kemudian untuk sampel line groupnya ini pastikan sudah sesuai dengan sampel line yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita create section view. Kemudian klik saja di area yang kosong, seperti ini. Nanti akan tampak untuk dari masing-masing potongan dari jalannya. Ya, setiap STA, 150. Oke, selanjutnya eh, kita akan mungkin ini bisa di save as terlebih dahulu untuk membuat laporannya. Di sini dibuat SCS sampai di bagian penerapan tentang, karena kita akan buat yang baru, mungkin saya akan buat yang bagian minimal kalian dan kita save. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk bagian galian dan timbunannya. Yang pertama di sini kita akan mendefinisikan koridor baru, koridor surface. Jadi
Eh, kita buat koridor, kemudian sorry, di sini ya, di koridor yang sudah ada. Kemudian kita pilih yang koridor surface. Kemudian kita ini create koridor surface. Kemudian kita ini add surface item. Kemudian dari sini kita klik kanan. Kemudian add automatically. Kemudian kita cari yang di bagian highlight. Kemudian kita bisa apply. Kemudian kita build the corridor. Jadi kita masukkan ke highlight-nya ke dalam koridor. Oke, kalau sudah kita oke saja. Oke, tunggu dia loading. Kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk surface baru. Jadi kita pergi ke bagian tool space, kemudian prospector, ini agak macet. Surface ini kita klik kanan, kemudian create surface. Kemudian untuk namanya mungkin saya buat kontur 2 sebelumnya penggunaan sekarang kontur 2. Kemudian untuk stylenya ini kita ubah dia menjadi kontur 1 meter dan 5 meter bisa. Kemudian di sini untuk bagian konturnya, kemudian di sini kita klik tanda tambahnya. Kemudian untuk di tab definition juga kita klik. Kemudian di bagian editnya ini kita klik kanan. Habis itu paste surface. Ya, kita pastikan untuk dari kontur satunya. Kemudian kita klik OK, maka di sini akan terbentuk untuk kontur baru. Kemudian untuk di boundariesnya ini juga kita tambahkan, kita add. Kemudian ini untuk namanya kita biarkan kosong saja. Kemudian kita hide. Jadi surface-nya yang ingin kita hide kita ketikkan saja di sini S, enter. Kemudian enter lagi. Itu kita klik yang di koridor ini. Koridor 1-1 ini
dan dia sudah terbaik. Ya, selanjutnya untuk kontur samping, sini kita buka dulu ke service propertiesnya ini, di mana untuk kontur sampingnya ini akan kita buat dia tidak terlihat atau no display yang kita aplikasikan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan eh, membuat sampel line baru. Jadi sampel sampel line untuk galian dan tikunannya, maka kita perlu untuk menghapus sampel line yang kita buat sebelumnya. Oke, kita pergi ke bagian argument, dia untuk terkait fase 1, kemudian sampel line blocks-nya, kemudian untuk sampel line SL collection satunya ini bisa kita pilih. Kemudian selanjutnya kita akan buat sampel line baru. Kemudian kita select service-nya adalah trase 1. Kemudian kita oke. Kemudian di sini untuk stylenya ini dari existing ground kita ganti ke finish ground semuanya. Kemudian kita aktifkan. Oke, selanjutnya untuk ininya kita gunakan juga sebenarnya bebas, tapi saya gunakan ring saja. Kemudian untuk parameter-parameter yang diubah, semisal untuk sampling incrementnya ini saya akan buat 50 meter. Ya, untuk ini akan saya tampilkan di bagian start dan end-nya saja. Ini surface. Kemudian, oke. Lalu ini kita enter saja. Oke, jadi sampel line duanya sudah terbentuk ya. Sini. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya itu adalah compute material. Itu di bagian analyze, kemudian kita klik yang compute material. Untuk hasilnya itu adalah elemennya itu adalah fase 1, kemudian untuk sampel lainnya itu adalah sampel line yang baru. Habis itu oke. Kemudian untuk EG-nya ini kita gunakan kontur 1. Kontur 1. Kemudian untuk datumnya ini kita pakai koridor. Oke. Kemudian kita oke kan. Oke. Selanjutnya baru kita dapat menampilkan untuk potongan dari penampang bintangnya di gemuk. Kemudian kita buat yang untuk section view-nya, multiple view, klik multiple view. Kemudian di sini untuk sampel lainnya itu pastikan dia adalah
sampel line 2. Kemudian bisa kita create section view sama seperti sebelumnya, kita buat di area yang kosong. Di sini selanjutnya sudah terbentuk untuk section view yang baru dari sampel line yang baru. Di sini sudah terlihat untuk bagian galian dan timbulannya atau bagian cut and fill-nya. Kemudian kita juga dapat menampilkan untuk total volume tabelnya. Balik ke tab analisis, kemudian kita di bagian total volume tabel. Nah, di sini kita oke kan saja biarkan default. Kita klik kan di area yang kosong. Maka di sini dapat lihat untuk total volume tabelnya dari setiap STA ini akan terlihat untuk volumenya, kemudian areanya yang dapat digunakan untuk perhitungan-perhitungan lebih lanjut. Di mana di sini juga kita dapat menampilkan untuk uh, volumenya itu di bagian volume report. Ini oke kan saja, jadi akan terlihat di sini untuk uh, laporan dari volumenya, di mana ini nanti bisa gampang untuk dikopikan ke Excel jika diperlukan dalam perhitungan-perhitungan. Kemudian di sini juga kita dapat menampilkan untuk mass hole diagram. Kemudian kita klik diagram saja, kita tempatkan di area kosong. Jadi ini untuk mass hole diagramnya. Oke, kemudian untuk langkah terakhir, di sini juga kita dapat melakukan tes berkendara. Jadi kita gunakan fitur itu yang namanya drive. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk animannya. Kita gunakan filtrase satunya. Kemudian kita tunggu. Oke, sudah muncul. Kita bisa nanti untuk ini jarak pandangnya kita biarkan default saja. Untuk kecepatannya juga kita sesuaikan dengan kecepatan rencana. Kemudian untuk grafik defaultkan saja ya semua. Kemudian kita bisa play. Jadi ini adalah gambaran dari jalan yang kita buat.
Untuk arceran merah ini menandakan bahwa groundnya itu di-cut, digali, sedangkan yang warna hijau itu menandakan bahwa groundnya itu di fill atau diuruk. Oke, sudah habis kita close saja. Jadi, eh, untuk desain dari tikungan yang saya buat untuk tikungan SCS itu sudah selesai dan sudah sempat juga tadi coba untuk test drive-nya dan dapat lihat bahwa tikungan yang saya buat sudah dapat eh, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ASTO. Jadi sekian video kedua ini. Di video selanjutnya saya akan membuat untuk tikungan FC dari trase ini. Terima kasih.